pendapat yang mengatakan bahwa mencari air tadi harus berulang-ulang setiap kali mau sholat, itu pendapat yang lemah. Ya, misalnya di sini komplek ini sudah tahu duhur tidak ada air karena mungkin putus salurannya atau apa misalnya gitu. Dalam perbaikan belum ada pemberitahuan asar, maghrib, isya, subuh misalnya gitu. Kalau memang sebelumnya sudah tahu ya sudah langsung gitu. Tidak harus mencari setiap waktu. Dan kemudian syarat tadi itu kuat ya, maksudnya kalau untuk memulai, kalau tidak ada ilmu yang qat'i, ilmu yang pasti mengenai tidak adanya air. Jadi maksudnya untuk pertama kali itu wajib. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat di tempat yang sama itu tidak. Sebab alasannya apa? Yang penting yakin bahwa air itu memang tidak ada. Apakah dia mencari terlebih dahulu ataukah berdasarkan informasi sebelumnya? Sudah selesai. Kita akan masuk di bab yang ketiga, yaitu tentang syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Ya, syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Al-babus salis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babus salis, bab yang ketiga, yaitu fi ma'rifati syuruti jawazi hadhi taharati. Jadi mengetahui mengenai syarat diperbolehkannya tayamum. Taharah di sini, hadhi taharah bersuci ini maksudnya adalah tayamum. Wa amma ma'rifatu syuruti hadhi taharati, adapun mengetahui syarat taharah ini yaitu tayamum, fayata'allaqu biha salasu masaila qawaidah, maka itu terkait dengan 3 masalah pokok. Jadi untuk mengetahui syarat mengenai kapan kita boleh tayamum, ada 3 masalah pokok yang akan dibahas di sini. Ihdaha, masalah pokok yang pertama, halin niyatu min syuruti hadhi tahar amlah. Ini pertanyaan pertama. Apakah niat itu merupakan syarat di dalam taharah ini atau di dalam tayamum ini ataukah tidak? Wasaniyah yang kedua, halit talabu syartun fi jawazi tayamum inda adamil ma'i amlah. Apakah mencari air terlebih dahulu sebelum tayamum itu merupakan syarat kebolehan tayamum ketika air tidak ada, ataukah itu artinya mencari air tadi tidak menjadi syarat? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Wasalisatu, sedangkan masalah yang ketiga, hal dukhulul waqti, apakah masuknya waktu salat maksudnya, syaratun fi jawazi tayamumi amla, syarat diperbolehkannya tayamum ataukah tidak. Nah, ini ada 3 permasalahan pokok di dalam konteks syarat diperbolehkannya melakukan tayamum. Nah, dari 3 perkara tadi kita akan bahas satu persatu, termasuk bagaimana pandangan para fuqaha ahli fikih mengenai masalah tadi. Amal mas'alatu al-ula, adapun masalah yang pertama. Masalah yang pertama tadi apa? Yaitu apakah niat itu menjadi syarat di dalam tayamum ataukah tidak. Nah, itu pertama. Maka fal jumhur, maka pendapat jumhur di sini yang dimaksud siapa? Jumhur yang dimaksud di sini 3 dari 4 madhab, 3. Yang pertama itu adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, dan yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Itu yang dimaksud jumhur. Fal jumhur, ini istilah jumhur menurut Ibnu Rushd. Fal jumhur, maka jumhur dalam hal ini 3 imam tadi menyatakan al-ananiyata, bahwa niat fiha di dalam taharah tadi, yaitu di dalam tayamum, syartun adalah syarat. Jadi kalau orang itu tayamum,
dia tidak niat, maka berarti dia tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu niat tadi. Alasannya apa? Bahwa niat itu menjadi syarat. Likoniha, karena taharah tadi, yaitu tayamum tadi, ibadatan adalah ibadah. Ghaira ma'kulatil makna, yang maknanya itu, ya maknanya itu, istilahnya itu tidak didapatkan melalui proses penalaran, gitu. Tapi memang diperintahkan secara tauqifi. Tauqifi itu maksudnya ya dari Allah seperti itu kita laksanakan begitu. Itu bukan karena hasil analogi, hasil kias atau hasil apa, tidak. Nah itu. Nah jadi ini yang menjadi alasan bahwa niat itu menjadi syarat. Ya. Jadi niat itu menjadi syarat. Ini pendapat jumhur. Ya, jadi ini pendapat jumhur. Nah kemudian wasyadda zufaru, ya wasyadda zufar itu ulama, nama ulama, ya wasyadda zufaru, dan zufar memiliki pendapat yang aneh. Syadda di situ pendapat yang janggal, pendapat yang aneh. Apa anehnya? Faqala, Zufar berpendapat, innan niyata, bahwa sesungguhnya niat, laisat bisyartin fiha, tidak termasuk syarat di dalam taharah ini, yaitu tidak termasuk syarat di dalam tayamum. Ini pendapat Zufar. Ya, ini pendapat Zufar. Wa annaha, katanya, dan bahwa taharah ini, yaitu tayamum tadi, la tahtaju ila niyatin, tidak butuh niat, kata Zufar. Wa qad ruwiya dzalika aidan anil Auza'i. Pendapat Zufar ini itu ternyata bukan hanya pendapat Zufar sendiri, tetapi pendapat Zufar ini juga merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, wal Hasan ibni Hayy, dan juga Al Hasan ibni Hayy, kata Ibnu Rushd. Wa huwa dhaifun. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah, kata Ibnu Rushd. Ya, jadi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, itu dikutip di dalam kitabnya Imam Nawawi, dan hadis ini dipakai dasar oleh para fuqaha untuk menetapkan bahwa niat itu adalah bagian yang harus ditunaikan. Apakah itu nanti dimasukkan syarat atau dimasukkan rukun, tapi yang pasti bahwa itu harus dimasukkan di dalam ibadah. Dasarnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Innamal a'malu, sesungguhnya amal itu sangat bergantung binniyati, kepada niatnya. Nah, ini. Jadi amal itu sangat bergantung kepada niatnya. Ini hadis yang dipakai dasar oleh para fuqaha ketika membahas tentang niat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sedikit Al-Fakir sampaikan, kenapa hadis ini kok berlaku dalam konteks ibadah? Kenapa hadis ini tidak berlaku dalam konteks muamalah? Nah, ini pertanyaannya. Apa bedanya akmal tadi? Bukankah sholat itu akmal? Bukankah jual beli juga akmal? Ya, jadi akmal itu kan jamak dari amal. Bukankah sholat itu juga amal? Jual beli itu amal? Kenapa hadis ini dipakai di dalam konteks ibadah?
Jawabannya, kata akmal di situ itu kemudian nanti dijelaskan bahwa amal di situ dibedakan nanti dengan istilahnya tasarruf. Gitu. Jadi amal di situ nanti dibedakan dengan tasarruf. Amal itu adalah perbuatan yang tidak ada timbal baliknya. Jadi perbuatan yang tidak ada timbal baliknya. Jadi misalnya gini, kita sholat, nggak ada timbal balik, ya sholat. Makanya meskipun kita sholat berjamaah, itu hubungan pribadi-pribadi kita sama Allah, ya kan? Nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, maksudnya seperti kita jual beli. Jadi makanya di situ dimasukkan amal tadi, konteksnya dengan perbuatan yang tidak ada timbal balik. Itu sebagian orang mengartikan begitu. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang lain itu sama seperti itu. Nah, itu disebut dengan amal. Beda dengan tasarruf. Tasarruf itu adalah perbuatan yang di dalamnya melibatkan dua pihak. Itu tasarruf. Misalnya contoh, kita jual beli. Jual beli itu ada penjual, ada pembeli. Akad nikah. Akad nikah itu ada yang menikah, ya, mempelai berdua. Gitu. Nah, di setiap tindakan yang ada timbal baliknya tadi, melibatkan dua orang atau lebih, di situ niat itu tidak dimasukkan sebagai bagian dari perbuatan tadi. Sehingga hadis innamal a'malu binniyat itu tidak digunakan oleh para ulama. Misalnya contoh dalam kasus jual beli. Jadi kalau orang itu melakukan jual beli, maka jual beli tadi itu tidak butuh niat agar jual belinya sah. Nikah mau niat mau gak niat, yang penting akadnya. Beda dengan salat, beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Gitu. Ya, ini yang kita mesti paham. Nah, itu konteksnya dengan niat. Jadi kalau misalnya ada orang tidak niat menceraikan istrinya, maka jatuh talaknya tadi meskipun nggak niat. Sama seperti nikah, meskipun dia nggak niat, tapi kalau akadnya itu sah. Nah, kayak begitu. Nah, itu nanti bedanya di mana penerapan hadis innamal a'malu binniyat, di mana amal itu butuh niat, maka di sini ulama menjelaskan itu konteksnya dengan ibadah. Adapun amal-amal yang di situ tidak masuk dalam kategori amal, tapi dalam kategori tasarruf tadi, di situ innamal a'malu binniyat tidak dipakai. Sehingga niat tidak dibutuhkan dalam konteks tadi untuk menentukan sah dan tidaknya. Nah, ini penting. Ya, ini penting untuk kita pahami. Nah, oleh karena itu, misalnya ini contoh ya, ada yang mengeluarkan fatwa nih, karena kebetulan kelompoknya terkena korupsi, ya kan? Yang lagi rame kasus haji ini, ya kan? Kemudian ada mengeluarkan fatwanya begini, korupsi itu kalau niatnya baik nggak apa-apa, karena yang kena kelompoknya, ya kan? Nah, pokoknya cari cara gitu supaya jadi boleh kan begitu. Pertanyaannya, apakah korupsi itu, kalau ini bicara soal hukum Islam, ya kita bicara hukum Islam, meskipun nanti di pengadilan, ya tipikor misalnya, itu kan ada namanya mens rea, ada masalah niat, gitu. Tapi di dalam pandangan hukum Islam, dalam kasus korupsi itu niat tidak dimasukkan sebagai faktor yang menentukan, oh ini bukan korupsi karena niatnya benar, oh ini korupsi karena niatnya jahat. Enggak begitu.
Pokoknya tindakannya itu sendiri sudah bisa dihukumi korupsi. Gitu. Karena hadis innamal a'malu binniyat tidak masuk di situ. Gitu. Ini yang perlu kita pahami. Gitu. Nah karena itu kenapa ini penting Al-Fakir sampaikan hadis innamal a'malu binniyat dan bagaimana ulama berijtihad menggunakan hadis tadi dijadikan sebagai syarat atau rukun di dalam ibadah. Itu konteksnya karena lafadz innamal a'malu, lafadz a'mal itu berlaku untuk perbuatan di luar tasarruf yang ada timbal baliknya tadi. Tapi perbuatan yang masuk dalam tasarruf, hadis itu tidak dipakai. Nah ini yang kita mesti paham. Sehingga dalam kasus talak, dalam kasus jual beli, dalam kasus nikah, dalam kasus korupsi, itu semua terkait dengan tasarruf. Dan di situ tidak ada pembahasan tentang niat. Nah, ini yang kita mesti paham. Ya, itu. Nah, karena itu pendapat dari Zufar tadi yang justru tidak menjadikan niat menjadi syarat di dalam tayamum itu dianggap aneh. Karena tayamum itu adalah ibadah. Gitu. Tayamum itu adalah bagian dari ibadah sebagaimana wudhu. Makanya pendapat dari Zufar Al-Auza'i, kemudian Al-Hasan Ibn Hayy tadi itu dianggap aneh. Gitu. Dan pendapat ini dianggap lemah. Tapi pendapat jumhur dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan niat itu menjadi syarat dalam tayamum tadi. Nah ini terkait dengan masalah pokok yang pertama. Wa ammal mas'alatus tsani, adapun masalah yang kedua, fa inna Malikan radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya Malik semoga Allah meridai beliau, ishtaratat talaba, mensyaratkan orang itu kalau mau tayamum dia harus mencari air dulu. Jadi nggak boleh ujug-ujug tidak mencari, tiba-tiba oh di sini airnya mati, udah tayamum aja. Enggak, cari dulu. Nah itu Imam Malik. Wa kadzalika Syafi'i, begitu juga Imam Syafi'i mensyaratkan harus mencari air dulu. Itu Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat. Sementara walam yashtaritu Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah tidak mensyaratkan untuk mencari air dulu. Itu kalau Abu Hanifah. Jadi misalnya begitu air mati atau nggak ada air ya sudah, nggak usah nyari, udah langsung tayamum. Itu kalau Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik wajib cari dulu. Nah soal radiusnya berapa mencarinya tadi, nah itu nanti ada perbedaan lagi. Tapi intinya sudah mencari, karena ayatnya mengatakan fa illam tajidu. Ya kalau kamu tidak menemukan, namanya menemukan itu berarti dia tidak menemukan, itu berarti dia mencari dulu. Kalau dia tidak mencari dulu lalu kemudian mengatakan saya tidak menemukan, oh enggak mencari kok menemukan. Memangnya kamu nyari? Enggak. Lah enggak nyari kok dibilang enggak menemukan. Ya mesti aja. Berarti kalau ada kalimat fa illam tajidu ma'an, kalau kamu tidak menemukan air, berarti di situ mengandung isyarat kamu cari dulu sampai enggak ketemu, baru nanti fatayamamu, kamu tayamum. Tapi kalau kamu enggak mencari, maka kamu tidak bisa mengklaim ya fa illam tajidu ma'an, kalau kamu tidak menemukan air. Saya tidak menemukan air. Enggak. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan yang kedua. Ada ikhtilaf antara Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini guru dengan murid mengatakan wajib mencari dulu, baru kalau tidak ketemu baru boleh tayamum. Kalau Imam Abu Hanifah tidak harus mencari. Ini Imam Abu Hanifah. Kemudian di sini dijelaskan wasababu ikhtilafihim fi hada. Kenapa mereka berselisih dalam kasus ini? Kata Ibnu Rushd, hal yusama malam yajidil ma'duna talabin ghairu wajidil lil ma'. Apakah orang yang tidak mencari air
Maaf, apakah orang yang tidak mendapatkan air tanpa mencari itu disebut orang yang tidak mendapatkan air, ataukah laisa yusamma ghairu wajidin lil ma', ataukah orang itu tidak disebut orang yang tidak menemukan air illa kecuali idza talabal ma'a, kalau dia betul-betul sudah mencari air, falam yajidhu, dan dia benar-benar tidak menemukan. Nah, tadi kita sudah sampaikan, itu menjadi perdebatan gitu. Nah, itu menjadi perdebatan dari kalimat fa ilam tajidu ma'an fatayammamu tadi, itu menjadi perdebatan. Lakinnal haqqa, kata Ibnu Rus, yang benar adalah fi hada, di dalam konteks ini, ayyataqada, orang yang mau tayamum tadi itu yakin, itu poinnya. Yakin, ya, annal mutayakkina, bahwa orang yang yakin li adamil ma'i, ya, orang yang yakin karena tidak ada air, imma bi talabin mutaqaddimin, apakah dia sebelumnya mencari dulu kemudian tidak menemukan, itu enggak penting, kata Ibnu Rus. Yang penting dia yakin bahwa tidak ada air. Itu yang penting. Ya, itu sama nanti logikanya kayak begini. Bapak Ibu kalau sholat di masjid ini mencari kiblat dulu apa tidak? Enggak kan? Karena sudah tahu kiblatnya. Kayak begitu kira-kira. Jadi padahal sebenarnya kalau kita mau sholat kita harus mencari kiblat. Nah kalau sudah tahu, nah itu berarti ada yakin kan? Itu namanya yakin. Sama logikanya tadi, orang yang tayamum tidak ada air, lalu kemudian pertanyaannya, apakah dia wajib mencari dulu, baru ketika dia tidak menemukan lalu kemudian dia baru yakin memang airnya tidak ada, ataukah karena dia menghukumi berdasarkan kebiasaan karena memang airnya sudah tidak ada sehingga dia tidak perlu mencari dan langsung tayamum, kan begitu. Nah ini logikanya. Wa imma bi ghairi huwa adimun lil ma'i, atau di luar itu yaitu adimun lil ma'i, memang dia tidak menemukan air. Wa amadhannu, adapun, jadi maksudnya kalau orang itu yakin ya karena air tidak ada, apakah dengan dia mencari sebelumnya atau tidak? Ya misalnya dia tidak mencari tapi dia sudah tahu karena memang airnya tidak ada, berarti dia nggak perlu mencari lagi. Sebab nanti kalau logikanya mencari terus, berarti sholat 5 waktu dia harus mencari lagi. Setiap sholat 5 waktu dia mencari lagi, baru boleh tayamum, kan begitu. Nah, maka di sini dibahas, berarti ada kemungkinan cukup dia sudah tahu sekali bahwa memang air tidak ada, maka dia tidak perlu lagi melakukan aktivitas mencari. Di setiap waktu itu dia bisa langsung tayamum. Wa amma dhanu falaysa bi andi min ilma, adapun orang yang menduga. Nah, kalau tadi kan orang yang yakin. Sekarang ini orang tadi itu baru dugaan. Belum yakin dia, baru dugaan. Bahwa jadi falaysa, jadi orang yang tadi disebutkan ad-dhan belum yakin, maka orang itu falaysa bi andi min ilma, tidak dianggap sebagai orang yang tidak mendapatkan air. Karena dia belum yakin, dia masih dugaan. Berarti apa? Dia masih punya kewajiban untuk mencari dulu sampai betul-betul yakin bahwa memang airnya tidak ada. Nah, ini. Walidzalika yad'uful qawlu, karena itu maka pendapat yang menyatakan bitaqarri talabi alladhi fil madhhabi, pendapat yang mengatakan bahwa mencari itu harus berulang-ulang. Misalnya mau sholat duhur nyari air sampai nggak ketemu baru tayamum. Nanti asar nyari air dulu nggak ketemu baru tayamum. Maghrib nyari air dulu nggak ketemu baru tayamum. Isya nyari dulu nggak ketemu air baru tayamum. Subuh juga begitu. Madhab yang mengatakan seperti ini, kata Ibnu Rus, itu madhab yang lemah, kata beliau. Ya. Jadi yad'aful qaulu bi takarruri talab. Jadi
pendapat yang mengatakan bahwa mencari air tadi harus berulang-ulang setiap kali mau sholat, itu pendapat yang lemah. Fil madhab, di dalam madhab. Alladhi fil madhab fil makanil wahid, di satu tempat yang sama. Ya, misalnya di sini komplek ini sudah tahu duhur tidak ada air karena mungkin putus salurannya atau apa misalnya gitu. Dalam perbaikan belum ada pemberitahuan. Asar, maghrib, isya, subuh misalnya gitu. Kalau memang sebelumnya sudah tahu, ya sudah langsung. Itu tidak harus mencari setiap waktu. Nah, itu. Karena pendapat yang mengatakan harus mencari setiap waktu tadi, itu pendapat yang lemah. Jadi fil makanil wahidi bi'ainihi, di satu tempat yang sama. Wa yakwa istiratuhu, dan kemudian syarat tadi itu kuat ibtidaan, ya, maksudnya kalau untuk memulai idalam yakun hunalika ilmun qat'iyyun bi adamil ma', kalau tidak ada ilmu yang qat'i, ilmu yang pasti mengenai tidak adanya air. Jadi maksudnya untuk pertama kali itu wajib. Tapi yang kedua, yang ketiga, yang keempat di tempat yang sama itu tidak. Nah ini kata Ibnu Rushd, ya. Itu. Tadi sebab alasannya apa? Yang penting yakin bahwa air itu memang tidak ada. Apakah dia mencari terlebih dahulu ataukah berdasarkan informasi sebelumnya? Sudah selesai. Nah, gitu, ya. Ini. Itu sama seperti tadi analogi orang yang mencari kiblat. Yang menentukan kiblat itu sebelumnya sudah pakai kompas. Udah presisi itu kiblatnya. Maka orang yang kedua yang tidak mencari kiblat dengan menggunakan kompas tadi ikut karena yakin, ya kan? Karena yakin. Terus begitu, yang lain begitu. Jadi mereka tidak perlu lagi setiap orang harus mencari pakai kompas sendiri. Wah, nanti bisa mungkin kompasnya bisa beda, ya kan? Bisa gegeran nanti di masjid. Ini kurang kesini, ini kurang sini. Wah, itu bisa rame nanti, ya kan? Nah, jadi dalam kasus seperti ini itu bisa ngikut, nah, berdasarkan informasi yang sudah pasti dari orang yang sudah mencari, dari orang yang sudah menemukan. Nah, itu bisa dengan menggunakan cara seperti itu. Sama seperti kasus tayamum tadi. Wa amal mas'alatu salisatu, adapun masalah yang ketiga, wa istiratu dukhulil waktu, yaitu syarat masuknya waktu. Faminhum man ishtaratahu, di antara mereka ada yang mensyaratkannya, wa huwa madzhab Syafi'i wa Malik. Jadi kapan tayamum itu boleh dilakukan? Ada yang mensyaratkan syaratnya masuk waktu. Kalau tayamum itu dilakukan di luar waktu, maka tidak boleh. Gitu. Maksudnya adzan baru tayamum. Nah, gitu. Adzan baru tayamum. Kenapa? Karena tayamum tadi itu untuk mengganti wudhu. Wudhunya jatuhnya kapan wajibnya? Pada saat ada adzan, pada saat mau sholat. Nah, gitu. Karena sholat itu jatuhnya pada saat setelah waktu masuk. Apakah sudah ada adzan ataukah belum ada adzan? Yang penting waktu masuk. Itu, ya. Makanya kan nanti ya ada wudhu itu yang wajib, ada yang sunnah, gitu. Ya kan, wudhu itu wajib, ada wudhu yang sunnah. Nah, ini. Kemudian wa minhum man lam yashtarithu, di antara mereka ada yang tidak mensyaratkan masuknya waktu. Pokoknya kapan saja, mau sebelum masuk waktu, mau setelah masuk waktu, silakan tayamum. Yang penting tayamum itu sekali tayamum untuk sekali ibadah. Nah, gitu. Wa bi qala Abu Hanifah wa al-Zahiri, dan pendapat ini bahwa tidak perlu syarat masuknya waktu tadi, itu adalah pendapat Abu Hanifah dan madhab Zahiri, ya, Ibnu Hazm, kemudian Daud ad-Zahiri. Wa Ibnu Sya'ban min ashabi Malik, termasuk Ibnu Sya'ban dari madhab Malik. Ini. Nah, kemudian pertanyaannya apa alasannya? Kenapa kok bisa berbeda?
dalam menentukan syarat tayamum khususnya terkait dengan masuk dan tidaknya waktu sholat tadi itu. Wasababu ikhtilafihim, adapun sebab perselisihan di kalangan mereka huwa adalah hal dhahiru mafhumi ayatil wudu, apakah dhahir dari mafhum ayat wudu tadi yang tadi mengharuskan ya alaya juza at-tayammumu, bahwa tayamum tidak boleh, wal wudu dan wudu tidak boleh illa kecuali inda dukhulil waqti, ketika waktu sudah masuk. Ini pertanyaannya. Jadi ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 itu kan bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati. Kalau kamu mau mengerjakan salat faghsilu. Ya, perintah faghsilu itu berarti konteksnya dengan idza kuntum ilas shalah tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah mafhum ayat wudu yang tadi itu menisayakan berarti apa? Tidak boleh tayamum, tidak boleh wudu kecuali waktunya masuk. Jadi waktu sholat tadi udah masuk, nah itu baru boleh. Nah ini, apakah ada mafhum dari ayat tadi surat Al-Maidah 6 tadi seperti itu? Nah ini pertanyaannya. Nah, fa'ajabal wudu'a wa tayammuma inda wujubil qiyam ila shalah, sehingga wudu itu menjadi wajib, tayammum menjadi wajib inda wujubil qiyam ila shalah, ketika hendak mengerjakan salat. Ini pertanyaannya. Wa dzalika idza dakhala al-waqtu, dan itu terjadi kapan kewajiban itu? Logikanya kan begitu. Ya. Kapan kewajiban itu ada? Ketika ada, ini kalau kita bicara ya dalam konteks ilmu usul fikih, nanti dibahas di dalam ilmu usul fikih. Salat 5 waktu itu kan hukumnya wajib. Itu namanya hukum taklifi. Taklifi itu artinya hukum yang dibebankan kepada kita. Itu namanya hukum taklifi. Jadi salat rawatib Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib. Itu namanya hukum taklifi. Baik. Nah, untuk menjalankan hukum taklifi tadi itu ada namanya hukum wadai. Apa itu hukum wadai? Hukum yang mengatur hukum taklifi tadi. Contoh, sholat wajib. Nah, sholat yang wajib tadi tidak bisa dikerjakan kalau misalnya sebabnya, apa sebabnya? Itu tidak ada. Kita kan nggak mungkin misalnya mengerjakan sholat zuhur sementara belum ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Masuknya waktu. Itu namanya sebab. Jadi kapan kita sholat zuhur? Ketika waktunya sudah masuk. Kapan itu? Pada saat ya matahari sudah tergelincir. Nah, itu namanya sebab. Nah gitu. Nanti waktu asar juga begitu, waktu maghrib juga begitu, waktu isya juga begitu, waktu subuh juga begitu. Artinya kewajiban tadi itu berputar mengikuti sebabnya. Zuhur wajib ketika sebabnya ada. Asar wajib ketika sebabnya ada. Maghrib wajib ketika sebabnya ada. Dan masing-masing punya ketentuan waktu. Kalau kita tidak melihat sebabnya tadi, minimal tahu jam. Oh, ini sudah masuk waktu. Ya, kan dikonversi itu. Jadi kalau waktu zuhur terkait dengan tergelincirnya matahari, nanti waktu asar itu ketika bayangan ya itu sudah lebih, ya kan, ya panjangnya itu 2 kali, ya misalnya gitu. Kemudian nanti waktu maghrib itu pada saat matahari tenggelam, misalnya gitu, ya dan seterusnya. Itu namanya sebab. Nah kita kan sekarang mungkin karena nggak mempelajari hukum itu, cukup lihat jam. Jam itu adalah hasil konversi dari sebab tadi.
Nah, jadi kita tidak mungkin sholat duhur sebelum jamnya. Pertanyaannya, sama tidak sholat duhur sebelum jamnya? Ya enggak sah. Sholat asar sebelum jamnya enggak sah. Sholat maghrib sebelum jamnya enggak sah. Sholat isya sebelum jamnya enggak sah. Nah itu. Berarti apa? Kewajiban sholat rawatib tadi terikat dengan sebab, terikat dengan waktu, terikat dengan jamnya tadi. Gitu. Nah itu yang dijadikan alasan sehingga pada saat waktunya, sebabnya, jamnya sudah masuk, kewajiban tadi datang. Ketika jamnya, waktunya atau sebabnya tadi belum ada, kewajiban tadi belum datang. Sehingga pertanyaannya, kalau begitu kapan kita itu wajib wudu untuk sholat duhur? Jawabannya pada saat sebabnya sudah datang, pada saat waktunya sudah datang, pada saat jamnya sudah datang. Kenapa? Karena pada saat itu kewajibannya sudah datang, dan kewajibannya datang, maka syaratnya mengikat apa? Wudu. Nah ini yang dipakai logika bahwa tayamum itu sama seperti wudu, karena itu waktu masuk itu menjadi syarat. Nah, gitu. Itu menjadi syarat, itu alasannya, ya, yang dijadikan alasan. Ini. Nah, karena itu fawajib lihada, karena itu maka menjadi wajib berdasarkan ini ayyakuna hukmul wudu'i wa tayammumi, bahwa hukum wudu dan tayamum itu fi hada dalam konteks ini hukmas sholati mengikuti hukumnya sholat. Akni yang saya maksud annahu kama anna sholata min syarti sihati al waktu. Yang saya maksud kata mu'alif bahwa sholat itu syarat sahnya itu adalah waktu. Kita tidak boleh sholat di luar waktu, berarti sholatnya harus di dalam waktunya tadi itu. Kadzalika maka begitu juga mensyuruti sihatil wudu wa tayammum al waktu. Berarti apa? Syarat sahnya wudu dan tayamum adalah dilaksanakan pada waktunya. Nah, gitu. Sehingga nanti begitu sudah masuk waktu salat zuhur, wudunya itu adalah wudu wajib untuk menjalankan kewajiban salat zuhur. Nah, beda kalau wudu sunnah. Wudu sunnah bebas, kapan saja. Ya kan, kapan saja. Wudu itu wudu sunnah. Tapi wudu yang wajib pada saat tadi ketika masuk waktu, karena konteksnya dengan kapan jatuhnya kewajiban tadi. Jawabannya pada saat ada sebabnya, pada saat waktunya sudah masuk. Ila anna syar'a khassasa al-wudu amin dalika. Nah ini yang menjadi perdebatan. Hanya saja syariat itu mengkhususkan wudu. Nah ini katanya. Syariat itu mengkhususkan wudu dalam hal ini. Karena ayatnya terkait dengan wudu. Surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu wudu. Tayamum tidak masuk di situ. Itu alasan yang pertama. Fabaqiya tayammum al asli, maka tayamum tetap kembali kepada hukum asalnya karena tidak disebutkan di dalam ayat itu. Amla sayaktadi hada dari mafhumil ayat, ataukah ini tidak termasuk yang dituntut oleh mafhum ayat tadi. Nah, gitu. Wa anna taqdira qoulihi ta'ala, adapun perkiraan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, surat Al-Maidah 6 tadi. Ai idza aradtumul qiyama ila sholati, yaitu kalau kamu mau mengerjakan sholat. Wa aidan begitu juga fa innahu lam yakun hunalika mahdhufun. Dan kalau seandainya tidak ada yang dibuang, lama kana yufhamu min dzalika, maka bisa dipahami dari situ. Ya. Jadi maksudnya tidak bisa dipahami dari situ illa kecuali ijabul wudu ila tayammum. Seandainya ya misalnya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, itu wudu. Ya. Nah, kalau wudu tidak ada karena airnya tidak ada, maka wudunya tidak ada, maka penggantinya kan tayamum. Logikanya kan tayamum sama dong dengan wudu.
Berarti apa? Wajibnya tayamum adalah pada saat ketika mau mengerjakan salat. Nah, ini hukumnya seperti itu. Inda wujubis salati, pada saat wajibnya salat. Faqat, itu saja. La'annahu la yajzi'u in waqa'a qabla al-waqti, bukan karena kalau seandainya sebelum masuk waktu terus dia wudu, boleh tidak? Ya boleh. Boleh. Lalu kemudian dia tidak wudu lagi ketika waktunya sudah masuk, boleh. Itu namanya yajzi, artinya sudah mencukupi. Ya, ini. Nah, maka orang yang tayamum juga sama, yang tayamum juga begitu. Tidak berarti kalau belum masuk waktunya terus nggak boleh tayamum pada saat ya air tidak ada tadi, boleh. Dan apakah itu yajzi? Yajzi. Nah, ini menurut beliau. Jadi karena itu masalahnya bukan soal yajzi'u in waqa'a qabla la yajzi'u in waqa'a qabla al-waqti, bahwa kalau belum masuk waktunya dianggap belum mencukupi. Illa ayyuqasa 'ala sholati, kecuali dianalogikan kepada salat. Fadzalikal aula, maka tentu itu lebih baik ayyuqala, dikatakan fi ada dalam konteks ini inna sababal khilafi, bahwa alasan perbedaan pendapat di kalangan ulama tadi, yaitu paling tidak antara Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tadi. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i kan mengharuskan syaratnya tayamum itu pada saat masuk waktu. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak. Nah, apa yang menjadi penyebab tadi? Inna sababal khilafi, sesungguhnya sebab perbedaan pendapat tadi, fihi, di dalam kasus ini, wa qiyasut tayammumi ala sholati, itu karena dianalogikannya tayamum kepada salat. Lakin ada yad'afu, tetapi pendapat ini kata Ibnu Rus, karena Ibnu Rus ini madzhabnya Maliki, maka kata Ibnu Rus pendapatnya Imam Abu Hanifah ini lemah. Fa inna qiyasa 'alal wudu'i asbab. Nah, ini maka kalau tayamum itu dikiaskan kepada wudu, itu lebih presisi, lebih mirip ketimbang tayamum itu dikiaskan kepada sholat. Nah, gitu. Karena tayamum itu penggantinya wudu. Nah, gitu. Itu kata Ibnu Rus. Fata'ammal hadhil mas'alah, maka perhatikanlah masalah ini, fa inna dha'ifatun, maka ini adalah lemah. Ini man yashtaritu fi sihhati dukhulil waqti, ya, yaitu bagi orang yang mensyaratkan sahnya tayamum tadi itu masuknya waktu, wa yaj'aluhu minal ibadatil muaqqatati, dan menjadikan itu ya terkait dengan ibadah yang muaqqatah, tetapkan waktunya. Fa inna tawqita fil ibadati, maka penetapan waktu di dalam ibadah la yakunu illa bidalilin sam'i, tidak mungkin kecuali dengan dalil sam'i. Wa inna ma yasughul qaulu bihada idza kana ala rajah min wujudil ma qabla dukhulil waqti. Nah, tetapi pendapat tadi alasannya ada harapan, ya. Jadi ada harapan adanya air qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu. Ya kan, karena boleh jadi sumbernya ya begitu tadi sebelum masuk waktu ada air, begitu ada air udah. Tapi begitu masuk waktu ternyata mungkin airnya habis misalnya. Fayakun hadza laysa min babi anna hadhil ibadah muaqqatah, lakin min babi annahu laysa yantaliqu ismul ghairi wajidinil ma'i illa inda dukhulil waqti. Jadi sebenarnya yang jadi patokan itu memang masuknya waktu. Kadang-kadang mungkin orang tadi sebelum masuk waktu mungkin dia mendapatkan dalam perjalanan, tapi setelah dia masuk, ya kan, di satu tempat tadi ternyata di tempat itu nggak ada, atau mungkin pada saat sebelum adzan tadi airnya ada, begitu masuk airnya habis, bisa jadi. Maka mana yang jadi patokan, sebelum masuknya waktu atau pada saat masuknya waktu? Nah, di sini kemudian muncul perdebatan. Jadi intinya yang jadi ukuran itu fa'ilam tajidu ma'an, itu ya pada saat sudah masuk waktu tadi kemudian dia mencari, karena wajib jatuhnya kewajiban berwudu tadi atau tayamum tadi itu pada saat sudah masuk waktu. Adapun di luar waktu tadi status wudunya itu dihukumi wudu sunnah. Nah ini, ya. Nah itu kira-kira penjelasan yang beliau sampaikan. Ya. Nah, karena sudah masuk waktu syuruk, sebelum kita tutup kajian ini, silakan ya, mungkin satu atau dua pertanyaan kalau ada ya, silakan kalau mau
ditanyakan untuk memperjelas atau mengurai apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan kalau ada.